Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 24351042. Baiklah, pada video kali ini saya akan ngebahas tentang project saya yaitu to-do list. Dan baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada indeks HTML untuk sebagai kerangka pada halaman websitenya. Yang pertama itu ada docs tab HTML ini untuk menentukan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5 dan HTML length ID ini sebagai bahasa utama, halaman adalah bahasa Indonesia. Jadi di sini ada head. Yang pertama itu untuk mengatur karakter semua huruf dan simbol dan dapat tampilan seperti ini UTV 8, dan untuk membuat tampilan website responsif pada berbagai ukuran layar. Seperti ini namanya ada viewport, kontennya itu white dan device-nya itu white juga, dan initial itu scale 1.0. Dan adapun judul halaman pada punya saya ini itu juga itu to-do list. Seperti ini tampilan di websitenya. Dan untuk link rel style CSS ini untuk menghubungkan file ke CSS. Selanjutnya di sini ada untuk body bagian pada websitenya itu untuk pertama itu ada kontainer utama untuk membungkus seluruh isi to-do list. To-do list ini untuk judul aplikasinya, dan kelas input area ini untuk bagian menginput masukkan area kegiatan. Seperti ini ada masukkan kegiatan tambah. Dan di sini ada text ID to do input untuk tempat pengguna mengetik kegiatan yang ingin ditambahkan. Lalu ada terdapat simbol untuk menambahkan, dan saat diklik akan menjalankan fungsi add to do pada JavaScript. Nah, selanjutnya itu untuk menampilkan jumlah to do belum selesai, ada nih sisa dari 0, dan tempat menampilkan daftar to do yang ditambahkan id sama dengan to do list, lalu menghubungkan filenya ke JavaScript. Selanjutnya ini ke style CSS. Style CSS ini untuk agar tampilan websitenya lebih menarik. Nah, pada nomor pertama itu untuk mengatur seluruh elemennya agar memiliki margin padding 0. Seperti ini margin 0, padding 0, dan box sizing ini untuk ukuran elemennya termasuk ke padding dan border, dan font family-nya itu menggunakan Arial, Helvetica, dan sans serif. Selanjutnya itu untuk mengatur tampilan utama halaman seperti backgroundnya yang ini warna putih, warna latar belakangnya, dan flex ini untuk menggunakan flexbox, serta justify context center ini untuk posisi horizontalnya berada di tengah, dan align items center ini posisinya berada di tengah, dan min height ini untuk tinggi minimalnya untuk memenuhi layar yaitu ada 100 VH. Konteks yang selanjutnya itu kontainer untuk kotak utama to do list, yaitu width-nya 90%, itu lebarnya 90% dari layar, dan max width-nya itu 600 px untuk lebar maksimalnya itu 600 px. Dan seperti biasa saya menggunakan background berwarna putih. Selanjutnya itu padding 30 px, yaitu jarak isinya ke tepi itu 30 px, serta radiusnya itu 10 px, sudut yang membulat, dan box shadow-nya itu 00 10 px dan berwarna hitam. Itu agar untuk memberikan efek bayangan. Selanjutnya itu head 1 untuk mengatur judul, text align center untuk sebagai posisi teks di tengah, dan margin bottom 20 px untuk sebagai jarak bawah, serta warna teksnya itu saya menggunakan warna hitam. Nah, selanjutnya itu untuk area input dan tombol. Untuk area input ini display flex untuk menampilkan input dan tombol sejajarnya dengan gapsnya itu jarak antar elemennya itu 10 px. Selanjutnya itu tampilan kotak input area flex 1 untuk sebagai input memenuhi sisa ruangan, dan seperti biasa paddingnya menggunakan 10 px dan border 1 px dengan berwarna putih, dan border radiusnya itu 5 px. Selanjutnya ini untuk input area bottom untuk sebagai tombol tambahan, dan backgroundnya itu berwarna biru, dan kursor pointernya itu kursornya akan berubah menjadi tangan, nanti akan dites. Selanjutnya itu untuk efek saat kursor berada di atas tombol input area bottom hover berwarna biru. Selanjutnya itu tampilan counter jumlah to do, itu marginnya 20 px dan fontnya itu menggunakan bold, dan tampilan setiap item to do list style none ini untuk menghilangkan tanda bulat, dan backgroundnya itu menggunakan warna putih. Selanjutnya itu pada bagian kiri checkbox
dan teksnya itu display-nya flex dan itemsnya center dan gapnya 10 px. Selanjutnya untuk complete, untuk tampilan ketika tugasnya selesai. Text decoration ini lines strokes untuk memberikan garis tengah. Colornya, warna itu menggunakan warna abu-abu atau gray. Selanjutnya itu tempat tombol edit dan hapus. Di sini untuk mengedit tombol, warna tombol editnya ada warna kuning, backgroundnya warna kuning dan menggunakan warna putih. Dan warna tombol hapusnya itu backgroundnya warna merah dan berwarna putih. Selanjutnya itu untuk pengaturan semua tombol, yaitu paddingnya 7px dan 12px, bordernya nonce dan border radiusnya 5px dan kursornya pointer. Dan itu tampilan khusus jika layar berukuran maksimal 600px. Dan ini untuk input tombol menjadi vertikal, input area, flex direction column. Dan ini untuk item to do ditampilkan ke bawah. Selanjutnya ini buttons ini width 100% ini untuk tombol memenuhi lebar, dan button flex satu ini untuk setiap tombol memiliki ukurannya yang sama. Selanjutnya untuk script JS ini untuk agar websitenya akan menjadi interaktif. Yang pertama itu untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID, yaitu dokumen, gentleman, to do, input, to do list, dan counter. Selanjutnya let's to do ini untuk sebagai array untuk menyimpan semua data di to do, dan function add to do ini untuk menambahkan to do baru. Let text to do input value trim untuk mengambil teks dari input dan menghapus spasi di awal dan di akhir. If text ini jika inputnya kosong, tampilannya peringatan. Selanjutnya untuk to do push untuk menambahkan data tubuh ke dalam array dan complex file status awal belum selesai, dan to do input value untuk mengosongkan kembali kolom input, dan render to do menampilkan ulang daftar to do. Function render to do ini untuk sebagai fungsi menampilkan seluruh to do ke halaman. To do list inner HTML untuk menghapus isi daftar sebelumnya agar tidak terduplikat. To do for edge untuk melakukan perulangan pada setiap to do. Const li dokumen untuk membuat elemen, dan di sini li inner HTML ini untuk membuat isi setiap item to do. Dan to do list ini untuk menambahkan item dalam ke daftar, dan update untuk memperbarui jumlah to do yang belum selesai. Function toggle to do untuk mengubah status selesai atau belum selesai. To do index ini untuk mengubah nilai kompleks menjadi kebalikannya. Render to do untuk menampilkan ulang daftar. Function delete to do untuk menghapus to do. To do splash untuk menghapus satu data berdasarkan indeks, dan render to do untuk menampilkan ulang daftarnya. Fungsi function edit untuk mengedit isi to do, dan leonate text prompt untuk let new text prompt menampilkan kotak input untuk mengubah teks. If nih jika mengisi teks baru dan akan menampilkan ulang daftar. Functionnya update untuk menghitung jumlah to do yang belum selesai, dan const remaining yaitu untuk menghitung to do yang statusnya belum selesai, dan counter text menampilkan jumlah sisa to do pada halaman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh bentukannya. Sini tadi sudah saya masukin, kita ulang. Ini ada judulnya to do list dan memasukkan kegiatan untuk input dan sisa to do jumlahnya. Seperti ini, masukin belajar, tambahkan sini, maka sisa to do-nya akan menjadi 1 karena cuman ada 1 di list. Selanjutnya kita masukin membaca. Nah, di sini akan menjadi 2. Apabila kita misalnya sudah selesai belajar, tinggal kita checklist, maka nanti sisa to do-nya akan menjadi 1. Ini misal membaca akan jadi 0. Dan ini juga bisa diedit. Edit jadi berenang. Nah, maka dia akan berubah menjadi berenang, dan lalu dihapus, dan to do-nya menjadi 1 dan hapus, dan sisa to do-nya menjadi 0. Baiklah, mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.